Apa yang kau semprotkan? Afrodisiak tentu saja. Biar tambah. Saudara-saudara, mau bersenang-senang dengan Nona Show? Mencoba olahraga kelompok sedikit. Selalu ingin jadi bos, jika ada kesempatan. Jangan takut adik kecil. Kakak akan menunjukkan caranya. Struktur karakter core. Kau menghalangi jalan. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Beraninya kau mengganggu kesenanganku. Tangkap dia. Kemampuan meretasmu meningkat. Kau menyelesaikannya dengan cepat. Lumayan. Berani kau menyentuh orangku? Kau cari mati. Aku tak menyangka Modu memiliki orang sekuat ini. Bocah, kau tahu siapa aku? Kau tahu seberapa kuat backinganku? Aku, anak baptis ketua perusahaan Blackwater. Jangan macam-macam dengan Li Chengwu. Kau takkan pernah menginjakkan kaki lagi di kota terkutuk ini. Mulutmu sudah bertahun-tahun direndam air garamnya. Omong besar sekali. Hei, Tuan Mudali. Ketua membutuhkanmu ini mendesak. Gunung tetap berdiri. Sungai tetap mengalir. Tunggu saja kau. Sudah mau pergi. Kau baik-baik saja. Terima kasih atas bantuanmu, Nak. Aku Xiao Lingxi. Dan namamu? Aku Li Ziken. Bukan apa-apa kok. Cuma bebersih sedikit. Sampah di lorong. Hai. Kau. Ada apa? Aku kepanasan. Aku butuh. Maksudmu, di tengah jalan begini, ini nggak benar kan? Tidak bagus. Kau terkena racun Gumialjian, debu afrodisiak. Racun ini membutuhkan kultivasi ganda untuk penyembuhannya. Lalu kau tunggu apa lagi? Bantu aku menyembuhkannya. Tidak mungkin. Jika aku kehilangan keperjakaanku, kultivasi kunlun bertahun-tahun akan hancur. Nona, kau baik-baik saja sekarang. Aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Li Ziqin. Nama itu terdengar familiar. Lingxi, adik seperguruanmu, telah turun gunung. Dia memiliki tubuh yang murni. Kau harus melindunginya. Oh, namanya Li Ziqin. Jadi dia adik seperguruan. Pantas saja dia begitu kuat. Adik seperguruanku sayang. Kita akan bertemu lagi besok. Lain kali. Kakak senior pasti akan mengambil KI per JAKA. Ibu baik-baik saja. Ziqin, kau Ziqin? Cepat, tolong, selamatkan Lingxi. Lingxi diseret masuk oleh beberapa pria kekara. Cepat selamatkan dia. As. Mereka yang menghina keluargaku akan mati. Lindas dia. Gas. Lindas dia. Lindas dia. Bagaimana mungkin? Hantu. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu menghancurkan rumahku? Katakan dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, Kau mati. aku akan bicara. Itu Bai Sucheng dari keluarga Bai. Dia yang menyuruhku menghancurkannya.
Dia juga bilang bahwa kompensasi pembongkaran untuk keluarga Muli tidak boleh melebihi 1.000 yuan. Dia juga ingin mengubah ibumu menjadi babi manusia. Baiklah. Sekarang kau boleh mati. Kau bilang kau akan mengampuni nyawaku. Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Keluarga Bay selama bertahun-tahun ini. Sungguh keterlaluan. Ibu. Ibu sudah menderita selama ini. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan tetap di sisi ibu. Kesombongan mendahului kejatuhan. Keluarga Bay akan menerima pembalasannya. Nah. Mungkin. Biarkan saja. Asal kau kembali. Itu saja yang penting. 4 keluarga besar memegang kekuasaan besar di mode sekarang. Terutama keluarga Bay. Mereka praktis mengendalikan segalanya. Kita tidak boleh memprovokasi masalah. Tidak mungkin, Bibi. Xing Chen benar. Selama bertahun-tahun keluarga Bai telah menyiksa ibu. Kita tidak bisa melupakan dendam ini. Baiklah. Cukup kalian semua. Aku tahu apa yang aku lakukan. Semuanya tenang. Nona muda di sampingku. Gue yakin lo semua kenal dia. Dia kan putri sulung keluarga Su kebanggaan Modu, Su Yaking. Su Yaking. Nona Su. Udah cukup umur buat nikah. Tapi masih belum nemu yang cocok. Jeti. Hari ini, gue di sini buat ngadain pertemuan jodoh untuk Nona Su. Pertemuan jodoh buat bantu Nona Su nemuin cinta sejatinya. Dengan tampang Su Yaking kayak gitu, cuma orang buta yang mau sama dia. Jangan hina orang buta dong. Nenek lampir kayak gini. Orang buta juga ugar. Cewek ini bodinya aduhai lo. Lampu dim, masih lumayan juga lah. Struktur ala kun. Su Yaking, berani juga lo ya? Dengan muka kayak gitu, masih berani aja berdiri di sini nyari suami. Muka kayak gitu, anak kecil juga bisa nangis melihatnya. Bener banget. Untuk bantu Nona Su kita nemuin cinta sejati, gue udah milihin sekelompok orang buat ditaksir Nona Su. Semua sawi putih udah dimakan babi. Lo tuh, kayak kalong kepincut bulu ayam. Gak milih-milih banget. Nona Su, ini dia belahan jiwa yang gue pilihin buat lo. Lihat aja ada yang cocok nggak? Gue yang bakal nikahin kalian. Bai Yusin kejam banget. Nggak cuma ngancurin muka Su Yaking, tapi dia juga pakai cara ini buat nyiksa dia dan ngerendahin dia. Ini sih penyiksaan batin. Bai Yusin. Apa perlu sampai segininya? Segininya? Su Yaking. Dulu lo dikenal sebagai cewek tercantik di Modu. Semua orang lirik lo. Siapa yang merhatiin gue? Gue salah apa sama lo? Muka gue udah dirusak sama lo. Masih kurang apa lagi? Karena gue benci sama lo. Gue mau semua orang tahu bahwa kamu Su Yaking nggak cuma jeti jelek, tapi juga dapat suami gembel. Gue mau bikin lo jeti cewek kehina di seluruh Modu. Hidup dalam mimpi buruk selamanya. Kalau Kak Xing Chen masih hidup, dia nggak bakal biarin lo lolos. Kalau Li Xing Chen melihat sepupunya Yaking mau diporotin sama segerombolan gembel, jelek, gimana perasaannya ya? Mending gue mati daripada dihina kayak gini. Mati. Kalau lo berani mati, gue bakal nyuruh 4 keluarga besar Modu buat ngepung keluarga Su lo. Terus orang tua lo dan seluruh keluarga Su bakal dikubur bareng lo, Nona Su. Mulai sekarang, dia suami lo. Lo harus ngelayanin dia baik-baik. Tidak. Gue mohon. Tidak. Bai Yuxin. Lo cari mati. Bajingan, berani kau memukulku? Betul aku memukulmu. Bagus, akan kubuat kau menyesal. Telah lahir ke dunia ini,
Seseorang, tangkap dia. Kau benar-benar babi betina. Memakai bah, memainkan permainan kecilmu. Tidak. Jangan sakiti sepupuku. Bai Yuxin. Hutang keluarga bayimu akan kukumpulkan hari ini beserta bunganya. Sepupu, maafkan aku. Aku tak melindungimu. Jangan khawatir. Aku takkan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Sepupu. Aku tak menyalahkanmu. Kau masih hidup. Dan itu sudah cukup bagiku. Tapi, aku terlihat seperti ini sekarang hantu. Apakah kau akan membenciku? Tentu saja tidak. Di hatiku, kau akan selalu menjadi yang tercantik, sepupu termanis. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk memulihkan wajahmu. Li Xingchen. Jika kau berlutut dan menjilati jari kaki iparku hingga bersih, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkan mayatmu itu. Bai Yuxin. Kau menghancurkan wajah Yaking dan membiarkan pengemis-pengemis ini mempermalukan dan menyiksanya. Wanita keji. Kau pantas mati. Ada apa? Melihat sepupumu tercinta berubah menjadi wanita buruk rupa. Pasti sakit kan? Nah, ketika kau melihat dia dibawa oleh pengemis-pengemis jelek ini, apakah akan lebih sakit lagi? Hahaha. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu terus menyakiti keluargaku? Bawa Su Yaking ke kamar pengantin. Tangkap dia. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa yang kau lakukan? Jauhi aku. Raja neraka membutuhkan orang. Akan kukirim kau ke bawah. Ayahku Bai Sucheng. Jika kau berani menyentuhku, aku jamin dia akan membuatmu lenyap dari modul sepenuhnya. Aku tadinya ingin langsung membunuhmu. Tapi kurasa itu terlalu mudah bagimu. Aku sudah memutuskan untuk membiarkanmu merasakan rasa sakit yang Yaking derita. Kau menghancurkan wajah Yaking. Aku akan menghancurkan wajahmu. Akan kubuat kau jadi sepupu babi ngepet. Bukankah kau ingin Yaking menikahi para pengemis itu? Hari ini aku akan membiarkan mereka semua menikahimu. Satu wanita dengan 4 suami. Bagaimana tanda tanya? Berani kau? Kau pikir aku tidak? Manajer hotel. Saya manajer hotel. Tua, apa yang bisa saya bantu? Untuk nona baik kami. Siapkan kamar pengantin. Semakin besar ranjangnya, semakin baik. Baiklah, saya akan menyiapkan suite presidensial. Semuanya. Selanjutnya, gunakan semua kekuatan purba yang telah kalian kumpulkan selama bertahun-tahun untuk melayani pengantinmu dengan baik. Baik, Tuan. Tua, jangan khawatir. Pijat seluruh tubuh. Pasti akan membuatnya merasa luar biasa. Lepaskan aku. Biar ku bilang, ayahku adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bai Sucheng, lihat siapa yang berani. Bahkan jika kau adalah saudara perempuan Yesus, aku tetap akan mengenaimu hari ini. Mengenaimu. Ayo, seret dia pergi. Sepupu, Yaking, ayo pergi. sepupu. Aku berhutang budi padamu hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah. Jangan bilang begitu, Yaking. Sebenarnya akulah yang berhutang padamu. Jika keluarga kita tidak jatuh miskin, kau tidak akan jadi sasaran keluarga Bai. Tidak apa-apa, sepupu. Kita keluarga kan? Yaking, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku takkan membiarkan siapapun mengganggu keluargaku lagi. Wajahku. Apa benar bisa kembali seperti semula? Jangan khawatir. Yaking, Singsen Gekemu. Saya telah belajar pengobatan beberapa tahun ini. Wajahmu pasti tak masalah. Kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Sing Shen Ge. Ah. 3. Aku tak bisa bertemu siapapun. Kau harus membalaskan dendamku. Siapa yang melakukan ini? Li Xingchen. 20 tahun lalu. Akulah yang memburunya.
Aku tak menyangka dia masih hidup. Bocah ini mempermalukan putriku. Keluargaku Bai dan dia adalah musuh bebuyutan. Keluarkan perintahku. Kunci seluruh kota. Bagaimanapun caranya. Bawa Li Xingchen padaku. Tangkap dia. Baiklah Yaking. Sudah selesai. Sepupu. Wajahku. Cuci mukamu dan kau akan lihat. Oke. Duduk. Yaking. Ayo. Lihat di cermin. Sepupu. Saya. Percayalah padaku. Wajahku. Wajahku sembuh. Sepupu. Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Kenapa Jin Biao belum kembali juga? Li Xingchen yang cuma remah-remah. Kenapa kita belum mengurusnya? Jangan khawatir Bos Bai. Dengan metode Tuan Muda, mayat Li Xingchen mungkin sudah bau busuk. Biao cerdik dan cakap. Aku yakin dia pasti akan menyelesaikan misi dengan sempurna. Bos Bai. Kepala Li Xingchen sudah diantar kepadamu. Anak muda, kau membantuku membunuh Li Xingchen. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Lupakan hadiah besarnya. Ganti saja uang. Untuk gucinya. Kepala Li Xingchen ada di dalam kotak ini. Ya. Tepat di dalam sana. Binatang itu tak pantas mendapatkan kotak sebagus ini. Li Xingchen telah menyinggung keluarga baik kita. Aku akan menghancurkan tulangnya sampai jadi debu. Kau bilang menghancurkan tulangnya jadi debu. Kau orang tua. Setelah semua kejahatan yang kau lakukan selama bertahun-tahun, hari ini bukan hanya hari kematian putramu, tapi juga pemakamanmu sendiri kakek tua, tapi juga pemakamanmu sendiri kau tua bangka. Siapa kau? Kau cari mati. Bai Suochen, putramu yang berharga, ada di dalam kotak itu, menunggu untuk bertemu denganmu lagi. BOM. Bajingan kau. Berani sekali kau membunuh putraku. Bai Suochen, apa kau ingat keluarga Li yang kau musnahkan? Lihat baik-baik. Apa kau ingat aku? Kau, Li Xingchen. Sepertinya kau belum benar-benar buta. Benar. Ini aku. Aku sedang mencarimu. Dan kau datang sendiri ke hadapanku. Bai Suochen. Aku datang untuk membunyikan lonceng kematianmu. Nah, 20 tahun lalu kau jatuh dari tebing. Dan entar, bagaimana bisa selamat? Aku cukup terkejut. Hari ini kau takkan. Seberuntung itu. Aku takkan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Bai Suochen. Kau membasmi seluruh keluarga Liku. Lalu menyuruh anak buahmu mengejarku. Memaksaku jatuh dari tebing itu. Hari ini aku akan membalaskan dendam ini. Keluarga Bai akan musnah hari ini. Bersiaplah untuk mati nak. Mustahil, satu telapak tangan, satu serangan telapak tangan, menghancurkan organ dalamku. Aku hanya butuh sekejap untuk melancarkan serangan telapak tangan itu. Tapi 20 tahun. Untuk menyempurnakannya. Semua demi hari ini, untuk menghancurkan keluargamu Bai. Keluarga Bai. Habis sudah. Bai Suochen. Kau baru saja terkena telapak tangan pemutus meridian. Tapi, aku takkan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Saat aku melenyapkan keluarga Baimu dari Modu. Wei Chaoren. Selanjutnya, giliranmu. Sepupu. Kamu melukai Bai Suocheng. Sekarang kau telah membuat marah Blackwater.
Ana pemimpin tentara bayaran. Dia takkan membiarkan ini begitu saja. Anna dari Blackwater. Benar. Ene ini. Katanya dia kuat. Dia telah mencapai puncak alam bumi. Tapi juga pemakamanmu sendiri kau tua bangka. Menjadi pakar alam surga. Jangan khawatir. Aku akan menemuinya. Namamu Li Xingchen kan? Betul. Kau yang melukai Bai Suocheng. Kau menghentikan mobilku untuk ini? Kau sudah tahu. Untuk apa bertanya? Sombong. Aku akan membalaskan dendam Bos Bai. Dia sudah mencapai. Ranah mengubah Ki menjadi energi vital. Bocah, kau melukai anak buahku. Hari ini, kau akan membayar dengan darah. Li Xingchen berhenti. Dia kakak senior pertamamu. Kakak senior pertama. Adik junior Lingxi. Adik junior beraninya kau tidak sopan. Ini kakak senior pertamamu. Adik junior. Tapi aku belum pernah melihat bocah ini di gunung. Kakak senior pertama apa kau ingat? Tahun itu, guru besar Tonton kembali. Seorang remaja terluka parah di Gunung Kunlun. Tampaknya inilah masalahnya. Saat itu saya baru saja turun gunung. Mungkin Li Xingchen adalah pemuda yang terluka itu. Perjaka yang berlatih selibat itu. Benar Li Xingchen. Itu orang baru itu. Bukankah agak keterlaluan membicarakan kehidupan pribadi seseorang seperti ini? Kalian berdua. Adik junior kita bertemu lagi. Apa kau merindukanku? Iya, begitu aku memikirkanmu. Kau muncul. Kakak senior pertama untung, aku datang tepat waktu. Kalau tidak, jika kalian benar-benar bertarung, kau pasti sudah mati. Bocah ini sangat kuat. Tidak, dia telah melampaui alam surga. Dia telah memasuki ranah tertinggi mengubah Ki menjadi energi vital. Satu-satunya yang bisa mencapai ranah ini adalah guru Tian Shantong Lao. Pertarungan selesai, bubar. Baik. Adik junior kelima kenapa? Kau ada di mode? Bukankah kau selalu tinggal di kota gunung? Kakakku mengirimku ke sini untuk penawaran tanah. Akan berlangsung dalam 2 hari ke depan. Menawar apa? Kota komersial mode. Ada sebidang tanah kosong. Grup Xiao kami berencana untuk menawarnya dan membangun pabrik pengolahan. Dan sekarang, pesaing terbesar kami adalah salah satu dari 10 besar di mode. Grup Shengxi. Grup Shengxi juga ingin membangun kota hiburan di sana. Adik junior kelima, sejauh yang aku tahu, Grup Xiaomu bergerak di bisnis real estate kan? Ya, jadi kami harus mendapatkan tanah itu. Tapi grup Shengxi ini bukan lawan yang mudah. Mereka tampak bertekad untuk memenangkan tanah ini. Mereka bahkan mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku dalam perjalanan ke sini. Apa? Wei Chaoren berani membunuhmu? Kurasa dia pasti bosan hidup. Itu Wei Chaoren dari grup Shengxi. Wei Chaoren. Yaitu Wei Chaoren. Adik junior kau tidak tahu. Grup Shengxi ini juga bertekad untuk mendapatkan tanah ini. Untuk penawaran ini, kakak menyiapkan 10 miliar untukku. Jika melebihi jumlah ini, aku khawatir grup Shengxi akan berhasil. Adik junior kelima. Tenanglah. Percaya atau tidak, Tuhan akan berpihak padamu pada akhirnya. Kongres penawaran. Wanita ini cukup cakap. Selamat dari pembunuhan. Xu Lingxi sepertinya hanya membawa satu pelayan. Setelah penawaran selesai, aku akan membantumu menghadapinya. Tidak perlu jika penawarannya berhasil. Lagi pula Xu Lingxi didukung oleh grup Xiao Shenzhen. Adik kecil. Pukul 5. Mereka adalah orang-orang dari grup Shengxi. Mereka juga pesaing terbesar kita dalam penawaran ini.
senior. Orang yang duduk di sebelah Wei Chaoren The film was translated adalah orang yang and mengutukmu terakhir kali. narrated by Dia Ed tidak terlihat Media. seperti berasal dari dunia bisnis. Adik kecil terlepas dari, apakah penawaran ini berhasil atau tidak? Kita akan segera pergi setelahnya. Oh, jangan terlalu pesimis. Kakak senior, percaya atau tidak tanah ini, pada akhirnya akan menjadi milikmu. Para tamu terhormat. Tawaran minimumnya adalah 1 miliar. Penawar tertinggi menang. Mari kita mulai penawarannya. 110 juta, 150 juta, 200 juta. 300 juta. Itu CF wanita dari grup Hyphen. Aku tak menyangka dia datang ke modul untuk menawar tanah sendiri, seperti yang diharapkan dari perusahaan besar. Dimulai dengan 1 miliar, memulai hitungan. Ya, 3 miliar sekali. 3 miliar 2 kali. tunggu sebentar. 400 juta. Apa yang kau lakukan? Siapapun yang menawar lebih dulu akan kalah. Kau tidak tahu. Kau mengacaukan rencanaku. 500 juta. Oh, Nona Shaw. Apakah perusahaan payahmu bernilai 500 juta? Jangan melihat ke belakang saat aku menjualmu. Tidak cukup. Mulutmu kotor. Apa kau lupa menyikam mulutmu setelah pakai toilet? 600 juta. Jika kau punya nyali terus naikkan. Aku akan menguburmu dengan uang. Kalau kau bisa bicara dengan benar, lakukanlah. Kalau kau tak bisa bicara, dengan benar duduklah di meja anjing. 700 juta. Tanah ini. Aku akan memilikinya. Kau masih terlalu hijau untuk bertarung denganku. 1 miliar. Oh tidak, aku tidak bisa menaikkan lagi. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. Jika kau ingin menaikkan tawaran, cepatlah. Ini kesempatan terakhir kita. Jika kau tidak punya uang, jangan coba-coba sap jagoan. Aku mengambil tanah ini. 1 miliar 100 juta. Adik kecil saat ini. Aku tidak bisa mengeluarkan 1 miliar 100 juta. Jangan khawatir kakak senior. Tawaran ini, aku yang akan membayarnya. Adik kecilmu ini selalu menempati janji. Aku tak pernah bicara bohong. Dari mana datangnya bocah ini? Kau pikir kau sedang membeli bahan makanan? Ini bukan pasar petani. Kau pikir kau siapa? Tuan ini. 1.100 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana kau bisa membuktikan? Kau bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus? Ini buktinya. Ini adalah kartu emas hitam tertinggi yang legendaris. Di kota ajaib kita saat ini kita tahu, hanya CL Group Void yang memilikinya. Aku tak menyangka ada yang kedua. Anak ini. Siapa tuan muda ini? Sebuah kartu yang terbatas hanya 5 secara global. Bagaimana bisa ada di tangannya? Aku tidak percaya, itu pasti palsu. Aku tahu kalian. Bocah ingusan akan mengatakan ini, tapi tidak apa-apa. Karena kalian tidak percaya. Kartu emas hitam tertinggi ini asli. Aku punya cara lain untuk membuktikannya. Halo. Le. Chen tua. Saat ini saya sedang menawar sebidang tanah. Tapi orang-orang ini, mereka tidak percaya padaku. Jadi, buktikan padaku. Easington adalah mitra terbesar grup Pongshu kami. Saya bisa membuktikan Tuan Lee mampu membayar uang untuk tanah ini. Jika Tuan Lee tidak membawa cukup uang tunai, grup Pongshu kami bersedia menanggung semuanya. Lupakan saja. Jadi dia Lee Xingchan. Baru 2 hari yang lalu mereka dihancurkan. Keluarga Lee dan Bai, orang itu dari keluarga Xi. Untuk berpikir bahwa bahkan Chen Qiang sangat hormat. Sepertinya identitas orang ini jelas tidak sederhana. Sekarang grup Kongsu ini bersedia menanggung biaya tunai Lee Xingchan. Sepertinya Wei Chaoren tidak punya harapan. Tuan Wei, saya sarankan Anda, sebaiknya jangan bersaing The denganku film was kalau tidak Anda translated sendiri. and Bahkan tidak narrated akan by tahu M. bagaimana Media. Anda bangkrut. Aku ingat kamu, bocah. Bocah.
Kau akan membayar untuk kesombongan hari ini. Bayar harganya. Selamat Tuan Li. 1.100.000.000 tawaran berhasil. Adik kecil kamu hari ini benar-benar membantu kakak senior. Bagaimana kakak senior harus berterima kasih padamu, Tuan Wei? Apakah kamu takut sekarang? Apakah kamu lupa? Ayah baptisku adalah kepala perusahaan Blackwater terbesar di Modu. Salah satu kekuatan. Tidak bisakah kita diam-diam menyingkirkan Li Xingqian? Bahkan tidak bisa melakukan ini. Kedap udara. Cheng Wu, kau sudah gagal sekali. Aku jamin, kali ini aku tidak akan gagal. Jika kita benar-benar bisa menyingkirkan Li Xingqian, diam-diam, keluarga Wei kita dapat mengamankan posisi kita sebagai kepala dari 4 keluarga besar, dan kemudian mengambil kembali kontraknya, membangun kota hiburan. Ada harapan besar. Pada saat Itoche Eoshengxi Group pasti akan memindahkanku ke kantor pusat Modu. Kesempatan saya untuk naik ke puncak akan datang. Bagus. Cheng Wu, masalah ini harus dilakukan secara diam-diam. Kalau tidak kita berdua selesai. Kamu masih tidak percaya pada kekuatanku? Setelah aku mengurus Li Xingqian dan mendapatkan kontraknya, kita akan membangun kota hiburan bersama dan menjadi kaya bersama. Kaya raya. Kakak senior kelima. Sepertinya kita mengalami sedikit masalah. Itu Wei Chaoren dan Li Chengwu yang ada di sampingnya. Baiklah, mari kita lihat apa yang dia rencanakan. Li Xingqian, kau sangat kaya. Kenapa kau tidak bisa menjalani kehidupan yang baik? Mengapa kau harus pamer di depanku? Baiklah. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kau beruntung tidak jatuh sampai mati terakhir kali. Cukup beruntung. Beraninya kau memprovokasi aku lagi. Apakah Nona ini pacarmu? Aku akan melumpuhkanmu. Dan kemudian tepat di depanmu. Mengenal dia secara intim. Kau sedang mencari kematian. Tuan muda, matikan semua kamera. Baiklah. Lakukan. Terakhir kali aku diracuni oleh racun Gum Yao Jiang. Bagaimana adik kecil membantuku menghilangkannya? Mungkinkah dia benar-benar perjaka? Dengan tubuh yang murni. Apel. Dia benar-benar tahu yang telah lama hilang. Pedang gila bayangan darat. Tuan muda. Orang ini cukup tangguh. Kita tidak bisa mengalahkannya. Sampang. Menarik. Biarkan kau merasakan tinju penguasa tertinggiku. Li Xingqian, kau sungguh telah mencapai alam surgawi. Li Xingqian, hidupmu adalah milikku. Dan wanitamu juga. Hanya kau. Akan kubuat kau menyesal telah lahir ke dunia ini. Kaulah yang akan menyesal. Tak kusangka kakak kelima mengetahui jurus yang telah lama hilang. Cengkeraman naga. Awas kakak senior. Adik junior aku kesakitan sekali. Liu Sitian Santong Lau. Hatiku sakit. The film was translated and narrated Apakah aku by sekarat? M Media. Jangan konyol. Kau belum memberiku anak. Mau mati? Tidak mungkin. Adik junior, obat apa yang kau berikan padaku tadi? Rasanya manis, aku mau lagi.
Kau pikir itu permen? Itu darah kehidupanku berharga. Hebat sekali. Biar ku beritahu kau. Dulu saat aku berlatih di Gunung Kunlun, setiap kali aku batuk darah saat latihan, para tetua itu akan berebut untuk mendapatkannya. Awalnya ku pikir mereka mesum. Kemudian aku tahu bahwa darah kehidupanku dapat menetralkan racun apapun. Dan itu bagus untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Luar biasa. Ulurkan tanganmu. Kau baik-baik saja sekarang. Ayo pergi. Li Xingchen, aku telah menemukan buah jiwa suci. Aku akan memulihkan wujud asliku. Dan menunggu kau dan 4 keluarga besar saling melemahkan. Lalu giliranku. Adik junior kau sudah berlarian seharian. Aku akan mandi dulu. Jangan mengintip, oke? Jangan khawatir kakak senior. Aku pasti tidak akan mengintip. Aku akan menonton dengan terang-terangan. Kalau begitu aku akan membiarkan pintunya terbuka untukmu. Aku akan menunggu. 34D. Pinggang tawon bokong semok. Tubuh kakak 5 sungguh. Adik junior, kalau kau tak tahan masuk saja. Dan berlatih denganku. Tetap tenang. Aku tak bisa membiarkannya mengambil keperawananku. Tapi aku sungguh tak tahan. Adik junior aku sudah selesai. Giliranmu mandi. Oh baiklah. Adik junior ini, dia sangat imut saat malu. Kakak senior, apa kau mau aku pergi? Atau tidak? Adik junior, kurasa kau hebat. Begitu kuat. Begitu tampan. Dan tubuh yang begitu bagus. Kau punya perut kotak-kotakan. Kalau tidak satu saja. Sebelum adik juniorku muncul, kelima kakak seniormu dan aku sudah sepakat untuk tidak menikah. Karena di dunia ini, jumlah orang yang bisa menarik perhatian kami terlalu sedikit sejak kau muncul. Itu telah sepenuhnya mengubah pikiranku. Kakak senior kau juga hebat. Benar. Di usia semuda ini kau telah menjadi CEO Group Show. Dan aku baru saja melihatmu. Tubuhmu sungguh menakjubkan. Oh kau mengintipku saat aku mandi. Kau yang menyuruhku melihat. Adik junior, ada apa? Apa kau takut aku akan memakanmu? Aku takut aku akan memakanmu. Baiklah, adik junior. Guru bilang kau punya tubuh yang murni. Dan kau perlu melakukan bintang itu, bintang dengan wanita yang memiliki tubuh yin murni. Dengan begitu kekuatanmu dapat terus meningkat. Dan kebetulan, menjadi tubuh yin murni. Bukankah itu kebetulan? Adik junior, apa kau sudah memikirkannya? Bagaimana kalau kita berkultivasi bersama malam ini? Melatih sutra hati wanita bernafsu dari sekti kita. Kakak senior. Aku masih muda. Aku baru 25. Sebagai seorang pria, siapa yang bisa menolak wanita cantik yang menyerahkan dirinya sendiri? Tapi ini, kakak senior, tidak pantas untuk bergerak. 25. Kau bukan anak kecil lagi. Mencobanya tidak akan merugikan. Astaga. Kakak senior kelima. Itu terlalu langsung. Lupakan saja. Apa yang akan kulakukan hanyalah sebuah eksperimen. Aku ingin menguji apakah yang dikatakan guru kelima itu benar. Melakukan bintang itu bintang denganmu dapat melepaskan energi yang murni dalam diriku. Kuharap kau tidak salah paham. Oke. Kakak senior aku akan bekerja sama sepenuhnya. Bagus. Balkon. Kamar mandi dapur The pilih film was sesukamu. translated and Tapi kakak narrated by senior, M Media. Aku ingin mencoba semuanya. Ya ampun. Aku memperhatikan. Apakah aku tidak terlihat seperti orang jujur? Kau orang jujur. Kau jelas terlihat seperti tipe orang yang sangat berpengalaman. Dengan banyak trik.
Bermain dengan banyak pasangan. Sejujurnya, apakah aku punya banyak trik? Nanti kau akan tahu. Tapi bermain dengan banyak pasangan, itu bukan masalah. Begitu aku berada di kapalmu Tuan Muda, aku milikmu seumur hidup. Apa di tempat tidurku? Kapal cuan kapal. Baiklah adik junior. Itu semua sama saja. Jadi ayo kita naik. Untunglah berciuman tidak akan merusak keperawananku. Aku tidak tahan lagi. Astaga. Kakak senior kau liar sekali. Tapi aku suka. Kukira aku secara tidak sengaja kehilangan keperawananku dengan kakak senior. Kehilangan keperawananku. Ternyata itu mimpi. Li Xingchen bibi dan pamanmu ada di tanganku. Jika aku tidak melihatmu dalam waktu setengah jam, mereka mati. Jika hari ini si Jalang Su Yaking itu tidak membawakan si brengsek Li Xingchen kepadaku, keluarga musuh akan dihapus selamanya. Patriarki masalah ini semua perbuatan pribadi Su Yating. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Kusu. Keluarga Kusu juga tidak tahu pria itu Li Xingchen masih hidup. Tolong kasihanilah dan ampuni keluarga Kusu. Mengampunimu? Siapa yang akan memberi kompensasi atas penghinaan dan kerugian saudara baikku? Ibu ayah. Ibu, Yaking wajahmu. Wajahku telah disembuhkan oleh kakak Xingchen. Bibi paman, lama tidak bertemu. Li Xingchen kau masih hidup. Kenapa kau kembali? Untuk menyiksa Yaking kita lagi. Bu, apa yang ibu katakan? Kau membuat Yaking kita menderita. Cukup lama. Apakah kau ingin Yaking kita mati untukmu? Ibu? Kakak Xingchen. Dia tidak. Yaking. Semua ini karena dia. Kau jati terluka seperti ini. Kau sampai cacat. Sekarang dia bahkan lebih sembrono. Dia akan membuatmu terbunuh. Kau bilang aku ingin mencelakai Yaking. Saat dia cacat, di mana kau? Dia ada di hotel, dihina oleh Bai Yuxin, dan bahkan dipaksa menikahi seorang pengemis di mana kau saat itu. Apa hakmu menggurui aku? Apakah begini caramu berbicara kepada para tetua? Cukup. Aku di sini bukan untuk mendengarkan pertengkaran kalian. Li Xingchen, bertahun-tahun lalu aku mematahkan anggota badanmu dan melemparkanmu ke laut. Kau tidak mati. Jika aku tahu, seharusnya aku mencincangmu dan memberikanmu pada anjing. Maka Bai Yuxinku tidak akan menderita begitu banyak. Menyesal sekarang ya? Dulu 4 keluarga besarmu menelan aset keluarga Liku. Semua yang diderita keluarga Bai sekarang hanyalah sedikit bunga. Li Xingchen, kau cari mati seseorang. Tangkap dia, cincang dia dan berikan pada anjing. Li Xingchen, beraninya kau mengamuk di wilayah keluarga Weiku. Bahkan jika kau tahu bela diri apa yang bisa kau lakukan. Keluarga Wei bukanlah tempat bagimu untuk bersikap kurang ajar. Sekelompok sampah. Tak satu pun dari kalian bisa bertarung. Zhou Lingxi, kau kuda hitam ya? The film was translated Ini baru hidangan and pembuka. narrated by M. Bahkan Media. jika kungfumu top, lalu bagaimana? Bisakah kau lebih cepat dari peluru? Mustahil. Bagaimana kau bisa lebih cepat dari peluru? Sulit dipercayakan? Bagaimana rasanya nyawamu begitu mudah? Kau pegang. Bagaimana? Tapi jangan khawatir. Aku tak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan membiarkanmu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri. Keempat keluarga besar itu lenyap sepenuhnya dari Modu.
Adik kecil, kenapa kau memalingkan kepalamu seperti itu? Kau sengaja melakukannya kan? Kau tak tahu malu. Bagaimana aku tak tahu malu kakak senior? Setiap bagian darimu tak tahu malu. Aku hanya tak sengaja menyentuh bibirmu saat aku menoleh. Jangan fitnah aku. Tak sengaja menyentuh bibirku? Alasan itu agak mengada-ada bukan? Tapi kau tak perlu menjelaskan dirimu. Aku tak berencana meminta pertanggungjawab. I know. Kau agak terlalu defensif. Apa kau sering berlatih ciuman dengan mantan pacarmu? Bagaimana kau tahu? Kau sangat berpengalaman. Kau menciumku begitu. Apa tadi malam bukan mimpi, tapi nyata. Hal itu, kau bilang aku menciummu sampai apa? Lupakan saja. Kau cukup cemburu ya? Aku akan dengan murah hati mengabaikan petualangan romantis masa lalumu. Tapi jika kau pernah berani menggoda wanita lain, bertukar pandang, atau semacamnya, aku akan membunuhmu. Kau akan membunuhku. Bukankah aku akan menjadi Dongfang Bubay kalau begitu? Jika kau Dongfang Bubay, maka aku akan menjadi Yang Lianting. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Berita bombastis. Jauh kita yang cantik ternyata sedang memegang tangan seorang pria. Siapa pria itu? Sekarang ada tontonan bagus untuk ditonton. Seseorang pasti akan cemburu. Hei kakak senior. Kupikir apa? Yang baru saja mereka katakan sepenuhnya benar. Kita berdua sungguh pasangan yang serasi. Si licik kecil. Orang ini sangat menyebalkan. Siapa? Seorang pengagum. Ya, ini hanya salah satunya. Benarkah? Aku belum memberitahumu The tentang film was yang lainnya. translated and narrated Lihat by betapa mampunya Media. kau. Ya, orang ini sangat menyebalkan. Seperti lem besi. Tidak bisa melepaskannya. Lingxi luangkah nggak? Cari makan yuk nanti. Kagak, gue lagi kenyang. Nongkrong bentar yuk. Baru aja makan gue. Kagak masih banyak kerjaan. Cabut dulu dah. Shu Lingxi. Bukannya lo kerja. Ini siapa ya? Ini, Laki gue. Lo siapa sih? Shu Lingxi bukan cewek yang bisa lo apa-apain. Minggat sono kalau lo masih mau hidup. Sebenarnya gue suka sih sama orang yang punya kepribadian kayak lo. Tapi orang kayak lo biasanya kudu bayar mahal buat omongan dan perbuatannya. Cim mahal gimana? Sini maju selangkah. Kalau gue maju emang kenapa? Gue hajar lo. ada apa nih? Adik seperguruan. Tampangnya kalem banget. Main tangannya cepet juga. Brengsek, belum pernah ada yang berani mukul gue seumur hidup. Bocah gue inget lo. Lo boleh pergi. Di antara kita nggak mungkin ada apa-apa. Dulu nggak mungkin. Sekarang nggak mungkin. Dan selamanya nggak bakal mungkin. Nggak mungkin. Shu Lingxi, gue udah susah payah ngejar lo 3 tahun. Lo tega banget. Lo pikir gandeng cowok cakep ini bisa bikin gue nyerah? Nggak bakal. Tunggu aja lo. Kacamata. Jangan pergi. Gue pecahin kacamata lo. Jelasin dia siapa. Banyak banget yang ngejar gue. Masa gue kudu jelasin satu-satu? Ini orang dari 4 keluarga besar. Dia ngeganggu gue terus. Soalnya dia ada hubungan sama keluarga gue. Gue nggak nyangka dia bakal berani kayak gini. Bocah ingusan. Dari 4 keluarga besar. Sekarang belagu banget. Tapi jujur aja nih. Cowok yang ini lebih ganteng daripada gue kan? Kakak senior kok ada di sini? Udah lama ya? Kita nggak ketemu. Adik seperguruan. Gue dengar lo lagi ngebantai 4 keluarga besar di kota sihir. Begitu dengar Li Sichan 3 kata itu,
Gue langsung tahu itu loh. Jadi gue ngikutin berita tentang lo. Gue nggak nyangka lo bakal bikin masalah sebesar ini. Makanya gue langsung ke sini secepatnya. Dulu keluarga Li gue dibantai sama 4 keluarga besar. Gue bertapa di Gunung Kunlun bertahun-tahun. Cuma buat Semedai bisa ngehancurin mereka. Adik laki-laki, lo makin meco aja. Kakak senior juga makin. Aduhai, Hei, adik seperguruan, kakak senior gue mau minta tolong nih. tolong apa kakak senior? Bilang aja. Selama gue bisa, gue bakal lakuin apa aja. Gue dengar dari guru, katanya lo punya tubuh yang murni. Para sesepuh itu ngomong gitu terus tentang gue. Tubuh yang murni lah, apalah. Gue juga nggak tahu apa istimewanya. Gue cuma ngerasa tenaga gue nggak habis-habis seharian. Adik laki-laki, saudari, kakak senior mau gituan sama lo? Gituan apaan? Cinta. Apa kakak senior? Kita baru ketemu. Nggak kecepetan. Ngelakuin itu. Cepet apanya? Lo nggak suka sama kakak senior? Ayo dong. Kakak senior. Kakak senior ada apa? Adik junior aku telah diracuni. Ini buruk, ini racun dingin. Aku takut. Racun dingin inilah yang membuatku ingin melakukan bintang itu bintang. Adik junior, aku sangat kedinginan. Aku benar-benar ingin. Saudari, aku akan menghisap racun dingin itu untukmu. Adik junior, bibirmu begitu manis. Aku ingin lagi. Racunnya belum sepenuhnya dibersihkan. Oh tidak, jari Faja. Kakak The senior film was racun dingin di tubuhmu. translated and Untuk sementara narrated by terkendali. M Media. Apa yang terjadi? Itu adalah ketua sekte 10.000 racun. Dia meracuniku. Adik junior barusan aku dipengaruhi oleh racun dingin. Dan kehilangan akal sehatku. Aku bertindak di luar kendali. Maafkan aku. Ada apa dengan sekte 10.000 racun kakak senior? Sekte 10.000 racun adalah aliran sesat. Mereka menyebarkan ideologi ekstremis. Mereka membahayakan rakyat Modu. 6 bulan yang lalu aku memimpin sekelompok tentara bayaran untuk menumpas sekte 10.000 racun. Kami menangkap pemimpin mereka hidup-hidup. Tapi aku tertular racun dingin. Setiap malam saat racunnya kambuh, pikiranku terkendali. Aku selalu ingin bercinta. Untuk meredakan penderitaanku, Kakak senior, mungkin aku harus mencoba menggunakan 13 jarum gerbang hantu dan energi vital untuk sepenuhnya memaksa racun dingin keluar dari tubuhmu. Berbaringlah di sini. Kemarilah berbaringlah. tidak ada gunanya. Kakak senior, aku juga seorang kultivator alam raja. Aku juga mencoba menggunakan energi vital untuk memaksanya keluar. Tapi itu sia-sia. Apakah racun dingin ini benar-benar sekuat itu? Racun ini jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Bahkan lebih kuat lagi. Aku telah berkonsultasi dengan banyak tabib terkenal. Tetapi mereka semua tak berdaya melawan racun ini. Tapi ada satu cara lagi. Ini bisa disembuhkan. Metode apa? Adik junior, kau memiliki tubuh yang tertinggi. Tubuhmu mengandung ki yang tertinggi. Selama kita berhubungan intim, itu dapat sepenuhnya menyembuhkan racun dingin di tubuhku. Tapi adik junior, jika kau merasa jijik denganku, kakak senior, Kakak senior, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku merasa jijik denganmu? Hanya saja guru. Dia selalu memberitahuku bahwa aku memiliki tubuh yang tertinggi dan tidak boleh melakukan hubungan seksual terlalu dini. Dia mengatakan agar aku tidak kehilangan keperjakaanku, agar tidak mempengaruhi kultivasiku. itu tidak benar. Tubuh yang tertinggi, jika tidak disalurkan dengan benar, akan menghancurkan diri sendiri. Kau membutuhkan tubuh yang tertinggi untuk menekan ki yang tertinggi di dalam dirimu. Dengan cara ini tidak hanya tidak akan mempengaruhi kultivasimu, itu juga akan memungkinkanmu untuk maju pesat. Pantas saja para kakak senior itu selalu mengejarku, ingin berkultivasi denganku, dan para kakek tua itu. Setiap kali aku berdarah, mereka mati-matian meminum darahku. Tentu saja, tubuh yang murni adik junior. 1 dari 10.000. Siapa yang tidak iri? Mungkinkah guru muda abadi memiliki motif lain?
Ada apa kakak senior kelima? Adik kecil, jujurlah padaku. Malam itu apa yang kau dan kakak senior tertua lakukan? Apa yang kalian lakukan? Malam yang mana? Suatu malam kalian berdua berada di hotel. Sepanjang malam. Jangan bilang, kalian tidak melakukan apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa. Hanya minum anggur dan mengobrol. Berani kau membohongiku. Kakak senior tertua seperti gunung es. Dia tak akan pernah membiarkan seorang pria menginap di kamarnya. Jika kau mencoba membodohiku, nak, aku akan membunuhmu. Aku tidak membohongimu. Saya. Lepaskan aku. Tidak akan. Ngaku sekarang. Apakah kalian berkultivasi bersama? Aku akan bicara, aku akan bicara. Om. Biarkan aku pipis dulu. Aku benar-benar harus pergi. Aku janji akan menceritakan semuanya ketika aku kembali, oke? Cepat kembali. Jangan macam-macam. Or, Ngaku, apakah kalian berkultivasi bersama atau tidak? Kejujuran adalah kebijakan terbaik perlawanan sia-sia. apa kau cemburu? Or, tak perlu cemburu. Kau selalu di hatiku. Urus saja urusanmu sendiri. Coba tebak ini apa? Dasar bocah tengil. Lepaskan. The film was Aku bisa translated melepaskanmu, and tapi narrated by kau harus Nvidia. berhenti mencubitku. Oke, aku janji. Aku tak akan mencubitmu lagi. Sekarang lepaskan. Aku bisa mengatasimu. Tunggu sebentar. Jika seorang pria, anunya sedang dipegang, bagaimana dia bisa begitu santai? Ada yang tidak beres. Astaga. Setan kecil. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Ini wortel. Dasar brengsek. Bagaimana bisa ada orang brengsek seperti itu di dunia? Dasar bocah tengil. Berani-beraninya kau mencubitku. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan, kakak senior sulung? Kau yang mulai. Tidak. Kau menginjakku duluan. Kau merundungku. Tak tahu malu. Kau merundungku. Tak tahu malu. Kau. Kakak senior sulung. Apa yang kau lakukan? Oh, tidak ada. Seekor anjing menggigitku. Hanya menggaruk gatal. Kaulah anjingnya. Kau anjing kecil yang baik. Adik junior, apa yang kau lakukan? Tidak ada, hanya peregangan. Melonggarkan badan. Tukar tempat denganku. Adik junior, apakah ini kejutan yang kau siapkan untuk kakak senior kelima? Tidak mungkin. Ini terjadi. Siapa dia? Putra orang terkaya di kota gunung. Beberapa hari yang lalu, keluargaku memberitahuku bahwa aku harus menikah dengannya, Xiao Yuan. Jika aku tidak, mereka akan melakukan apa saja untuk mengeluarkanku dari keluarga Su. Jangan khawatir. Aku akan mengubah takdirmu. Shu Lingxi, sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Kau pernah berkata, di hari ulang tahunmu, kau akan menerima lamaranku. Aku merindukanmu. Kau tak akan menolakkan. Lamaran. Adik junior kelima. Siapa dia? Keluarga Shan Chengxia. Melamar pamanku sialan. Lamaran. Biar ku bilang. Sebaiknya kau melakukannya sebelum aku kesal padamu. Pergi dari sini. Bocah, aku tidak berbicara denganmu. Urus saja urusanmu sendiri. Shu Lingxi, aku sedang bertanya padamu. Aku berjanji padamu. Bagus. Orang bijak mengikuti keadaan. Shu Lingxi, kau tidak mengecewakanku. Mengingat kita berdua berasal dari keluarga bangsawan Shanchen. Aku akan memberimu kesempatan ini. Berlutut dan lamar aku sekarang. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau meminta adik juniorku berlutut untukmu. Percayalah, aku akan mematahkan kakimu. Kakak senior sulung, aku tidak bisa melakukannya. Ini adalah pertunangan yang diatur oleh sesepuh keluarga kami. Orang luar tidak punya hak untuk ikut campur. Tunggu.
berlutut dan melamarmu. Kau pikir kau siapa sih? Kenapa kau tidak naik ke surga saja? Adik junior kelima. Hanya satu kata darimu, dan aku akan menghancurkan kepalanya. Maaf adik junior. Jangan berlutut. Aku bertanya padamu. Kau menyukainya atau tidak? Aku menyukainya. Kau bohong. Adik junior ini bukan dirimu. Apakah kau diancam? Beritahu kakak senior. Kakak senior akan membantumu menyelesaikannya. Kakak senior tertua, kau tak perlu khawatir soal ini. Aku yang akan mengurusnya. Kalau berani bilang saja keras-keras. Kau mencintainya atau tidak? Seperti adik junior. Wanita yang begitu luar biasa. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang rendahan seperti itu? Jika kau bilang hari ini, kau mencintainya, aku akan pergi sekarang juga. Mulai sekarang, kita akan jadi orang asing. Tapi kalau kau tidak mencintainya, katakan dengan lantang. Adik junior, jangan pergi. Aku tidak mencintainya. Aku tidak The mencintainya. film was translated and Itu adik narrated by kelimaku. M Media. Bagus adik junior. Kakak senior mendukungmu. Berani-beraninya kau mencuri tunanganku. Kau cari mati. Bocah, kau tidak hanya melecehkan perempuanku, tapi kau juga merusak rencanaku. Saya, mati kau. Pahami situasinya. Oke, gue lagi hancurin rencana busuk lo. Lo yang ganggu urusan gue kan? Sejak beberapa hari yang lalu. Seluruh gedung KTV ini dan semuanya. Silly. Dan juga, orang Li itu. Dan murid seniorku juga. Dua kaki jenjang putih mulus ini. Bukan gue yang ngerusak urusan lo. Lo yang gangguin urusan gue. Mendingan lo cabut sebelum gue kehilangan kesabaran. Cepat pergi dari sini. Gerakin pantat lo. Angkat kaki dari sini cepat. Atau lo bakal berhadapan sama amarah nenek moyang lo. Chulingsi, kalau kau tidak melamar hari ini, bukan hanya keluarga Shaw, tapi mereka akan menendangmu keluar. Dan aku akan membongkar semua aibmu untuk dilihat seluruh dunia. Xiao Yuan. Jangan keterlaluan. Takutnya lo nggak dapat kesempatan itu. Seseorang, habisi dia. Gue nggak bakal biarin sampah kayak lo mengotori KTV gue. Sudah ku beri kesempatan, tapi kau sia-siakan. Berani kau menyentuhku, keluarga Zia dari Shenzhen. Akan kugali kuburan leluhurmu. Aku akan memastikan keluarga Zia dari Sansan berakhir denganmu. Xiao Yuan, aku baru saja mengambil alat kerjamu. Seumur hidupmu, kau dan wanita cantik sudah berakhir. Tapi jangan khawatir, selalu ada pria tampan kan? Kalian berdua. Aku hitung sampai 3. Ambil pecahan ini. Dan pergi dari hadapanku. Terima kasih, adik junior. Berterima kasih untuk apa? Kalau bukan karenamu, mungkin aku terjebak dengan beban itu seumur hidupku. Mulai sekarang, aku yang menentukan takdirku sendiri. Hidup terlalu singkat. Aku tak mau ada penyesalan. Benar. Ya? Ayo. Duduk di sofa. Sofa ini sangat bagus. Lembut dan hangat. Iya kan? Sofa ini, biarku bilang. Satu-satunya. Aman dan nyaman. Tak bisa ditemukan di tempat lain. Kenapa kau menatapku seperti itu? Ada sesuatu di wajahku. Ada apa? Sedang sedih. Bagaimana kalau aku ceritakan sebuah kisah? Baiklah. Dahulu, kala ada seorang wanita cantik yang setuju untuk menikah dengan seorang pria tampan. Kisah macam apa ini? Entahlah, suatu hari ia bertemu seorang bandit. Ia dinodai. Bagian paling menyedihkan adalah ia hamil dengan anak bandit itu. Sungguh klis. Bandit itu mengetahui tentang kehamilannya. Kemudian, suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Kedengarannya seperti drama Korea. dipaksa dan tergoda oleh bandit. Wanita cantik itu demi anak yang belum lahir. Kompromi terakhir. Pada ulang tahun anak yang ke-18. Si cantik itu tak tahan lagi.
merindukan mantan suaminya, dan melompat hingga tewas. Si cantik ini adalah ibuku. Akulah anak ini. Jadi keluarga Shu adalah musuhku. Mereka memakaiku sebagai pion politik. Menikahkanku dengan Xiao Yuan. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu seumur hidupmu. Aku telah berhasil menghilangkan racunku darimu dan Bai Yusin. Mulai sekarang, kau tak perlu takut lagi pada Li Zichen. Perawan suci, Bai Sucheng sudah mati. Sekarang keempat keluarga besar itu tak punya pemimpin. Keluarga cabang Bai berebut kekuasaan. Keluarga Xia di Shenzhen kehilangan ahli waris mereka. Dan juga gelisah. Apa instruksimu? Dulu keluarga Bai Sucheng diam-diam menimbun jiwa suci. Buah jiwa suci. Menyebabkan kultivasiku menjadi bumerang. Dia pantas mati. Perintahkan mereka untuk mengambil kesempatan ini untuk mencaplok keluarga Bai dan 3 industri utama keluarga lainnya sebagai balas dendam. Ya. Terima kasih perawan suci. Karena telah mempertahankan fondasi keluarga Kusi. Jangan khawatir. the Selama film kau was patuh, translated and narrated mulai by sekarang, M Media. keluarga Musi akan menjadi keluarga pertama di Modu. Terima kasih atas bimbinganmu perawan suci. Mulai sekarang, keluarga Kusi akan menjadi anjing yang dipelihara oleh perawan suci. Aku akan menggigit siapapun yang kau suruh. Aku akan rela berkorban apapun untukmu. Tanpa ragu. Bagus sekali. Tapi ingat, jangan jati anjing yang menggigit tuannya. Aku tak berani. Hidupku diberikan oleh perawan suci. Kau adalah orang tua kelahiran kembaliku. Aku ingin sekali memeluk pahamu. Dan melakukan apapun untukmu. Jika kau menyuruhku ke timur, aku tak akan berani ke barat. Jika kau menyuruhku maju, aku tak akan berani mundur. Bagus. Selama kau melakukannya dengan cukup baik, aku jamin, aku akan memberimu jauh lebih banyak daripada yang pernah diberikan Bai Sucheng. Terima kasih perawan suci. Perawan suci. Li Zichen ini cukup cakap. Sendirian, dia benar-benar menghancurkan keempat keluarga besar. Bukan hanya cukup cakap, tapi luar biasa cakap. Kekuatan Li Zichen setidaknya berada di tingkat Grandmaster bawaan atau lebih tinggi. Haruskah kita selidiki latar belakang Li Zichen? Alasannya menghancurkan keempat keluarga besar. Dan tujuannya, Tak perlu menyelidiki seorang Grandmaster bawaan. Bukanlah ide yang bagus. Seorang Grandmaster bawaan berada di puncak para ahli bela diri di seluruh Modu. Orang yang disebut Tuan Abadi tak lebih dari 5 orang. yang disebut Grandmaster bawaan. Kau bijaksana perawan suci. Perawan suci, adakah kabar tentang kakakku Zihanfen? Terakhir kali dia berhasil melukai In dengan racun dingin. Tapi kemudian dia menghilang tanpa jejak. Aku juga tak tahu kemana dia pergi. Saat ada kabar, aku akan segera memberitahumu. Ya, Sudah pergi sana. Li Zichen. Gue agak gak sabar nih ketemu Elo. jadi kau Li Zichen ya? Itu dia, kejantanan Tuan Muda Zia yang cacat. Lezat. Memang lezat. Tapi yang paling kusuka adalah bakpao kukus. Putih, lembut, sungguh nikmat. Menjijikan. Cabul. Hei, bicara padamu. Kalian berdua siapa? Apa maumu? Dengar baik-baik. Kami dari keluarga Zia Kota Gunung. Aku Zia Chengsu. Kau melumpuhkan Tuan Muda kami. Hari ini, kau takkan bisa lolos. Makanan ini adalah santapan terakhirmu. Setelah makan, pinyahlah kah. Aku tak peduli siapa namamu. Xia Chengsu atau bukan. Orang terakhir yang berani mengancam Tuan Muda ini. Sekarang kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 3 meter. Kau tahu? Brengsek. Biar ku beritahu. Kepala keluarga kami berkata, dia ingin mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam putranya. Bagus. Tuan Muda ini sedang sangat marah sekarang. Akibatnya akan parah. Dia marah. Dia serius. Apa gunanya kau marah? Bahkan jika aku mati, itu tidak akan mengubah apapun, bocah. Hari ini, aku akan membawamu kembali untuk mengklaim hadiahku. Kepala keluarga berkata, dia ingin mencincangmu berkeping-keping, lalu memandikan Shou Lingxi ini hingga bersih, dan menghangatkan ranjang Tuan Muda kami.
Bun. Aku hanya pesurun. Anggap aku seperti kentut saja, biarkan aku pergi. Tolong. Saudara. Aku hanya akan menghajarmu. Terus kenapa? Xiachen Su keparat. Biar ku beritahu. Aku sudah mengirim pesan kepada kepala keluarga. Jika kau berani menyentuh keluarga Xia kami, kau akan mati dengan mengerikan. Halo. Ini aku, Li Xingchen. Aku yang merumpuhkan Xia Huyuan. Jika ada urusan, kau bisa datang menemuiku kapan saja. Aku akan menunggumu. Kakak senior kelima, ada apa? Mau sekamar denganku hari ini? Seriuslah. Kakak senior tertua menangkap seorang pemuja sesat tadi. Ayo bantu menginterogasinya. Lihat, apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya. Ayo pergi. Saudara junior, ini orangnya yang meracuni kakak senior tertua. Bukankah ini si Hanfeng? Nona cantik, apa kau merindukanku? Apakah itu kakak senior tertua? Tak tahan kesepian racun dingin. Cepat bebaskan aku. Aku janji. Setiap hari akan kubuat dia nyaman dan mabuk kepayang. Keren banget. Sialan. Beraninya kau menghina kakak seniorku. Kau cari mati. Dari mana datangnya bocah liar ini? Beraninya kau memukulku. Aku dari sekte racun segala macam. Awas kuracuni kau. Akan kuracuni kau sampai mati. Si Hanfeng. Apa kau kupukul sampai bodor? Saya. Baru beberapa hari lalu ku beri pelajaran. Sudah lupa. Jadi, kaulah yang mengacaukan saudara kembarku Zi Hanfeng. Lumayan parah, Li Xingchen. Kembar. Ada apa ini? Saudara muda, ini saudara kembar si Hanfeng, si Hanbing. Kedua bersaudara ini, satu terang satu gelap, telah menjadi ancaman bagi Modu selama bertahun-tahun. Mulut orang ini keras seperti besi. Aku sudah mencoba segalanya. Tidak ada yang berhasil. Nona cantik, jika kau mau bercinta denganku di sini, aku sudah jadi milikmu. Jika kau tak mau berakhir seperti saudaramu yang tak berguna, kemudian sebaiknya jangan sok jagoan di depanku. Jadi, kau adik junior Ana. Kal, Betul. Kau yang meracuni kakak seniorku. Aku sudah menyembuhkan racun dinginnya. Ternyata tidak sehebat itu ya. mustahil. Racun dinginnya tak mungkin kau sembuhkan, kecuali kau berbadan yang murni. Kau tak mungkin. Bocah tengik, kau benar-benar main keroyokan ya? Berani juga kau. Sebaiknya kau ceritakan semua yang kau tahu. Bongkar semuanya. Aku mungkin akan membiarkan tubuhmu utuh. Kau pikir aku Xia Hanfeng si pecundang itu? Jangan khawatir. Kalau mereka bisa memaksaku bicara, kau tak akan di sini menginterogasiku. Tak masalah. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Kakak kelima, congkel mulutnya. Baik. Beberapa hari yang lalu, aku dapat barang bagus dari Li Chengwu. Akan kucoba padamu hari ini. Apa yang kau berikan padaku? Miao Jiang. Bu boneka. Kau pikir kau bisa mengendalikanku? Aku tak akan bicara. Aku tak peduli untuk mengendalikanmu. Nanti, The film was Bu boneka itu translated and akan narrated mengendalikan. by M Media. Adik juniormu. Cacing view ini luar biasa. Pinjamkan padaku kapan-kapan. tidak bisa. Aku mungkin perlu memakainya sendiri. Hei! Kau bocah, Si Hanbing, sekarang katakan semua yang kau tahu. Katakan. Guru. Namaku Zi Hanbin. Aku adalah pemimpin sekte racun segala macam. Atas perintah Dewa Surgawi Luo Akun. Di Modu. Menyebarkan ideologi sekte. Dewa Surgawi Luo Agung. Apa itu? Apa tujuanmu? Dewa Surgawi Luo Akun adalah pemimpin sekte Dewa Surgawi Luo Akun. Dan sekte racun segala macamku adalah cabangnya.
Tujuan kami adalah untuk menyabotes perkembangan Modu, menghancurkan ekonomi Modu, menipu hati orang-orang Modu, dan memajukan rencana pembantaian iblis. Apa itu rencana pembantaian iblis? Saudara muda, orang ini menggunakan kekuatan tekadnya untuk memaksa keluar cacingku. Cepat tanyakan padanya. Apa itu rencana pembantaian iblis? Merepat. Rencana pembantaian iblis adalah, bajingan, kau tak akan pernah bisa memaksaku. Aku tak akan memberitahumu. Brengsek. Dia mati. Saudara muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untungnya, sebelum dia mati, kita mendapatkan beberapa petunjuk berguna. Selanjutnya biarkan kakak senior menyelidikinya. Kita harus tahu rencana mereka. Baiklah. Halo, Lama tak jumpa. Li Xingchen, kau adalah... Liu Ruoxi, keponakan Xingchen. Adik perempuanmu ada di tanganku sekarang. Jika kau ingin dia hidup, kau akan datang menemuiku sendiri. Di mana kau sembunyikan kakak kelimaku? Apa terburu-burunya? Aku akan memberimu setengah jam. Jika kau tidak dapat menemukan tempat ini, aku akan membawa beberapa anjing dan menyuruh mereka bergiliran dengannya. Kau tak berani. Bawa anjing-anjing itu ke sini. Liu Ruoxi. Bahkan jika aku harus membalikan bumi, aku akan menemukanmu. Liu Ruoxi. Kau membuatku mencari kemana-mana. Aku tak menyangka kau menemukan aku secepat ini. Kau benar-benar menemukanku. Bocah tengil. Apa kau merindukan bibi besarmu? Di mana kau mengurung kakak kelima? Begitu peduli padanya ya? Jawab pertanyaanku. Bagaimana jika aku membunuh Xiao Lingxi? Kau tak akan pernah melihatnya lagi. Lalu bagaimana? Kau tidak akan. Kau pikir aku tak berani? Bukankah kau selalu hanya seorang anak kecil? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Bagaimana? Sosok bibi besarmu? Tak buruk kan? Dulu, aku memakan buah jiwa suci dan memulihkan kultivasiku. Jadi inilah wujud asliku. Keponakan, setelah kau turun gunung, apa kau sudah melupakanku? Perempuan tua sialan. Dilupakan begitu saja ya? Kau, Katakan sekarang. Kakak kelimaku. Apa yang telah kau lakukan padanya? dia tidak mau menurut. Jadi aku mengurungnya di penjara laut dalam. Namun, kurasa kalian berdua akan segera bersatu kembali. Tidakkah kau takut? Guru akan menghukummu karena ini. Guru, tidak peduli apa yang aku lakukan. Awalnya aku tidak berencana mengambil keperawananmu dan memurnikan kultivasimu. Tapi siapa sangka, kau akan begitu keras kepala. Aku ingat ketika aku masih kecil. Wajahmu itu. Ingatanmu memang bagus. Dulu, untuk menembus alam kondensasi Qi, aku bersekongkol dengan 4 klan besar dan memusnahkan klan Limu. Akhirnya aku mendapatkan buah jiwa suci. Tapi siapa sangka, setelah mengkonsumsi buah jiwa suci, aku akan berubah menjadi seorang anak kecil. Jadi setelah aku turun gunung, kau memanipulasi 4 klan besar untuk melawan aku. Kau punya banyak waktu ya, untuk mencari buah jiwa suci lainnya, untuk memulihkan tubuhmu. Tak buruk. Tak buruk sama sekali. Li Xingchen. Tak kusangka, kau akan sepintar ini. Katakan padaku, antara aku dan Xiao Lingxi, The film was siapa yang lebih translated cantik? and narrated by M. Apa itu Media. pertanyaan? Tentu saja kau. Yang paling jelek. Kau? Aku hanya ingin menghajar wajahmu. Oh ya, ayo kalau begitu, jika kau punya nyali, pukul aku di sini. Kau pikir aku tak berani? Kau? Jangan salah paham. Aku bahkan tak akan melirik 2 kali pada 2 gumpalan di dadamu itu. Sosok ini, dibandingkan dengan kakak perempuan kelimaku, kau jauh sekali. Serahkan dia sekarang. Aku tidak akan. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Kenapa kau tidak membunuhku saja? Maka kau takkan pernah tahu keberadaan Xiao Lingxi. Berkali-kali lagi, kau menantang batasanku. Jangan paksa tanganku. Bagaimana kalau begini?
Mari kita adakan kompetisi yang adil. Baiklah. Jika aku menang, kau bebaskan Shou Lingxi. Dan jika aku menang, kau berlutut di hadapanku dan menyanyikan taklukan. Dan kau hanya boleh menikah denganku. Dan hanya denganku. Dalam mimpimu, bahkan jika semua wanita di dunia mati, aku tetap tidak akan menikah dengan nenek sihir sepertimu. Kau Perampas buayan. Kau keterlaluan. Bersiaplah untuk mati. Begonia 7 warna. Apa kau punya trik lain? Kau bahkan tahu tentang begonia 7 warna. Begonia 7 warna. Tapi itu sangat ampuh. Hanya seiris sebesar kuku. Sudah cukup untuk membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa kuat kultivasimu. Kau akan berubah menjadi genangan darah. Kurasa tidak. Amin. Apa yang terjadi? Ini begonia 7 warna. Sangat beracun. Racun ini pernah meracuni seorang Grandmaster Xiantian. Kenapa? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau melakukan itu? Kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya? Surga berpihak pada kita. Dan kau ditakdirkan untuk membayar atas apa yang telah kau lakukan hari ini. Kembali di gunung. Aku sudah memikirkan cara untuk menangkal begonia 7 warna. Aku tidak menyangka. Kau bocah, mulai bermain-main dengan racun sekarang. Jadi apa kau mau? Bergabung dengan sekte racun segudang kami. Aku bisa mengajarimu di ranjang. Lupakan saja ide itu. Kita tidak sama. Aku takut padamu. Jangan sampai meracuni dirimu sendiri suatu hari nanti. Katakan padaku, di mana Shou Lingxi? Jangan paksa aku. Jika kau memaksaku lagi, aku akan mati di sini. Baiklah, silakan mati. Ayo, mati dan biarkan aku melihat. Apa kau akan mati atau tidak? Kau bilang, jika aku mati, itu semua salahmu. Baiklah, ini salahku. Cepatlah, mati dan reinkarnasi lebih cepat. Jangan menyesalinya. Aku takkan menyesalinya. Kakak senior, murid baik yang kau ambil, dia ingin membunuhku. Kau Li Xingchen, ku bilang padamu, jika aku mati, kau takkan pernah tahu di mana dia. Apa kau serius? Apa kau gila? Aku tahu. Kau mengkhawatirkanku, kan? Kalau tidak, kenapa kau menyelamatkanku? Mengkhawatirkanmu pantatku. Gila sinting. Li Xingchen, kau telah terkena jurus pamungkasku. Tak ada jalan keluar. Hati wanita paling beracun. Wanita beracun. Lupa memberitahumu. Sebenarnya jurus pamungkasku bukanlah begonia 7 warna. Juga bukan racun biasa. Ini begonia 9 warna. Racun ini hanya perlu dihirup sedikit. Dan dalam beberapa detik bisa mengubah seekor gajah menjadi kepulan asap hitam. Gila banget sih. Barusan, aku udah tanam begonia 9 warna di dalam tubuhmu. Mau lihat? Apa batangmu itu masih bisa berdiri? Sialan. Perempuan beracun ini, kau benar-benar merampas kebahagiaanku sebagai lelaki. Kalau kau mau hidup, berlutut dan mohon padaku. Mimpi. The film was Mending translated mati daripada and narrated berlutut by dan M memohon Media. padamu. Jangan bilang aku enggak ngingetin kamu. Jangan sekali-kali mengalirkan energimu untuk menetralkan racun ini. Begitu kau gunakan energimu, racunnya bakal meresap ke tubuhmu, sampai ke 5 organ dan 6 isi perutmu, tanpa penawarku. Dewa pun enggak bisa nyelamatin kamu. Yang kau bilang itu, bakal mempan sama aku? Apa yang terjadi? Cuma aku yang punya. Penawar begonia 9 warna. Gimana kau bisa begitu? Ini enggak mungkin. Udah berkali-kali ku bilang. Jangan mentang-mentang. Kau bisa kendaliin semuanya. Baiklah. Kau kalah.
Omong kosong. Aku nggak kalah. Kau curang. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Kasih tahu aku, di mana kakak kelima. Jangan paksa aku bertindak. Kalau begitu, bunuh aku kalau kau bisa. Baiklah. Sudah kukasih kesempatan. Banyak batot nggak ada aksi. Aku juga udah kasih kau kesempatan. Kau memang payah. Aku nggak tahan lagi. Kakek tua bangka. Lihat. Murid baikmu. Dia mau menghinaku. Jangan mendekat. No, guru. Aku ini anak baik. Sialan kau. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak peduli. Pokoknya, kau harus tanggung jawab atas aku. Tanggung jawab pantatmu. Sudahlah. Ini percuma. Akan ku kembalikan kakak seperguruanmu padamu. Pergi sana. Pindah kau dari sini. Perempuan gila ini. Kakak kelimamu ada di sini. Adik junior. Kau akhirnya datang. Kukira aku takkan melihatmu lagi. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Kau tidak terlambat. Kau datang tepat waktu. Kakak senior kelima. Jangan khawatir. Seumur hidupku aku takkan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Adik junior. Aku telah diracuni. Kakak senior kelima. Jangan cemas. Racun apapun yang dia berikan padamu, aku bisa menyembuhkanmu. Li Xingchen. Kau terlalu percaya diri. Kau pikir kau bisa menyembuhkan semua racun. Aku merasa sangat tidak enak. Adik junior. Hatiku sakit sekali. Ayo pulang. Hatiku ngilu. Aku memakai terlalu banyak racun. Dia telah diracuni terlalu dalam. Jetty. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menyembuhkannya kali ini. Bagaimana kau akan menyelesaikan ini. Li Xingchen. Racun ini. Semakin kau mencintainya, semakin dia akan menderita. Semakin baik kau memperlakukannya, semakin dekat dia dengan kematian. Ini adalah hukumanku untukmu. Bagaimana bisa begini? Adik junior. Jangan bersikap baik padaku. Aku merasa sangat buruk. Semakin kau mencintaiku, semakin terasa seperti ribuan anak panah menusuk hatiku. Rasa sakitnya tak tertahankan. Jika kau memarahiku, pukul aku akan merasa lebih baik. Ini adalah racun bunga gairah. Kau menebaknya. Inilah yang khusus. Kurancang untuk kalian berdua. Ini disebut racun patah hati. Kau benar-benar jahat. Apa itu racun bunga gairah? Racun bunga gairah adalah di dalam hatimu. Setiap kali kau memikirkan orang yang kau cinta, itu seperti 1000 anak panah menusuk The hatimu. film was Rasa sakit yang tak tertahankan. and narrated by M Media. Beri aku penawarnya. Li Xingchen. Kamu bilang berikan itu. Kenapa aku harus? Dan kenapa aku harus? Karena kau cabul. Atau apakah itu? Karena kau memanggilku kecil. Inilah harga karena memanggilku kecil. Dan biar ku beritahu kau. Kau hanya menebak setengahnya. Dalam hal ini, aku juga menambahkan katalis. Begitu emosi bergejolak. Di mana Xiao Lingxi? Dia akan segera menjadi mumi. Bajingan keji. Siapa yang menyuruhmu selalu membicarakan anugerah Xiao Lingxi? Aku akan mengubahnya menjadi mumi sekarang juga, kering dan keriput. Lalu, kau bisa memeluknya saat kau tidur. Aku tidak percaya. Kau benar-benar bisa memaksa dirimu untuk melakukannya. Kalau kau menginginkannya, maka mohon padaku. Ayo, berlutut sekarang juga. Di bawah roku, dan mohon padaku. Aku akan memberimu penawarnya. Sebaiknya kau berikan penawarnya padaku. Jangan paksa tanganku. Wajahku sangat gatal. Wajahku. Kulitku. Apa yang terjadi padaku? Kakak senior kelima. Kau terlihat sangat jelek sekarang. Kau jadi jelek sekali. Dalam beberapa menit, dia akan menjadi mumi. Adik junior kecil, kau harus menyelamatkanku. Aku tak mau jadi mumi. Liu Ruoxi, aku ingin kau mati. Liu Ruoxi. Li Xingchen. Jetty Xiao Lingxi, benar-benar kelemahanmu.
Maka selama aku memilikinya, aku bisa merebut titik vitalmu. Sebelumnya, aku tak bisa melindungi keluargaku. Sekarang aku hanya ingin melindungi mereka. Katakan padaku, apa maumu? Untuk memberiku penawar racun bunga gairah, pil tak berperasaan, padaku. Supaya kau bisa bicara lembut. Kukira kau akan tetap keras kepala. Aku bisa memberimu penawarnya. 2 syarat. Pilih salah satu. Katakan. Tapi apapun yang membahayakan langit dan bumi, takkan ku setuju. Aku tak menyangka. Kau ternyata punya prinsip. Hentikan omong kosongmu. Cepat katakan. Baiklah. Pertama, berlutut di bawah rohku. Dan berkultivasi denganku. Kedua, kalahkan aku. Sebagai ganti pil tak berperasaan. Kau sudah tua. Mengatakan hal seperti itu. Apa kau tak malu? Kalau bukan karena kau adalah tubuh yang murni, apa kau pikir kau punya kesempatan untuk bicara setara denganku? Kalau bukan karena kau murid bungsu guru, apa kau pikir kau punya kesempatan untuk hidup sampai sekarang? Aku sangat suka caramu. Ingin membunuhku. Tapi tak bisa. Apa yang kau ragukan? Sebentar lagi, Zhao Lingxi akan jati mumi. Baiklah, aku setuju. Cepat berikan pil tak berperasaan itu. Setuju apa? Keduanya. Aku setuju bertarung denganmu. Kenapa kau tidak memilih berkultivasi denganku? Saya tidak terlalu menarik perhatian Anda. Kau sendiri yang bilang, pilih salah satu. Baiklah. Tapi, dibandingkan bertarung, aku lebih suka ditaklukkan. Aku punya banyak trik. Kenapa kau tidak mencobanya? Maaf, aku tak tertarik padamu. Tak tertarik di kehidupan ini, dan lebih tak tertarik di kehidupan selanjutnya. Belum tentu. Kau, Apa yang kau lakukan? Inikah pertarunganmu yang katanya hebat? bukan begitu. Aku punya segudang trik. Kau tak bisa kan? Kalau kau tak bisa, lupakan saja. Tapi kalau kau bisa, buktikan padaku. Yakinkan aku. Dengan kata-kata. Dengan tindakan. Kau pikir trik kecilmu bisa menipuku? Di dalam tubuhmu ada racun yang sangat kuat. Pria manapun yang menyentuhmu akan berubah menjadi genangan nanam. Jangan kira aku tak tahu. Karena kau sudah tahu. Maka bersiaplah untuk mati. Aku lupa memberitahumu. Aku adalah Raja Racun. Di dunia ini, tak seorang pun bisa melawan serangan racunku. Li Xingchen, tunggu saja untuk dibunuh oleh racunku. Terkadang, terlalu percaya diri adalah sebuah tragedi. Ada apa? Kenapa kau belum mati? Siapapun yang terkena racunku, takkan hidup lebih dari 3 detik. Sudah kubilang. Kau terlalu melebihkan dirimu sendiri. Mustahil. Racun ini, kenapa tak mempengaruhimu? Mungkinkah racunku kedaluarsa? Jadi, trik kecilmu tak berguna melawan gue. Kecewa ya? Mustahil. Jelas-jelas gue udah racunin Elo. Kenapa? Elo masih punya kekuatan? Karena gue udah menembus ranah dekrit langit kesucian The agung. film was translated Dekrit and langit narrated kesucian by agung. M Media. Apa maksudnya itu? Gimana mungkin? Gue nggak percaya. Racun gue. Kok nggak ngefek ke Elo? Karena sejak umur 5 tahun, gue udah nyicipin semua racun di dunia. Gue udah lama kebal sama semua racun. Jeti dari awal. Rencana Elo udah pasti gagal. So Lingxi itu titik lemah gue. Siapapun yang nyentuh dia, pasti mati. Jeti. Elo beneran udah mencapai ranah dekrit langit kesucian agung. Gimana bisa? Kalau aja waktu itu, pas gue turun gunung, lo nggak nipu gue. Buat nggak ngilangin keperjakaan gue. Yang ngunci energi yang murni gue. Mungkin gue udah nembus ranah dekrit langit kesucian agung. Jeti.
Elo udah berkultivasi sama perempuan yang punya energi yin murni. Tentu aja. Gue bukan Kasim. Hari ini gue bakal biarin Elo hidup. Demi adik perempuan guru gue. Tapi mulai sekarang, jangan cari gara-gara sama gue lagi. Karena gue orang yang gak bisa Elo sakitin. Hari ini gue bakal kirim Elo ke Tanah Dingin Kunlun. Pergi sana dan bertobatlah. Kakak kelima. Jangan lihat gue. Maaf. Gue cuma terpaksa ngomong gitu. Karena ngomong gitu, satu-satunya cara buat ngurangin rasa sakit Elo. Gue cinta Elo. Apapun yang terjadi sama Elo, gue bakal selalu cinta Elo. Nih. Minum penawarnya. Ayo. Cepetan minum penawarnya. Adik junior. Kukira kau tak menginginkanku lagi. Mana mungkin aku nggak mau Elo. Gue bukan bajingan. Tenang aja. Gue bakal tanggung jawab. Adik junior. Ada apa? Kok lo pucet banget? Biar dapet pil tak berperasaan gue baru aja. Biarin Liu Ruxi ngisep darah gue. Apa? Elo biarin dia ngisep darah Elo. Ngapain Elo ngelakuin hal kayak gitu? Bukankah dia selalu pengen ngeringin Elo? Emang gue kelihatan kayak mayat kering? Mungkin. Energi yang murni gue. Sama energi yin murni Elo. Kalau digabungin, gue bakal sembuh. Kalau gitu jangan buang-buang waktu. Ayo, kita kultivasi bareng cepetan. Setelah kultivasi ganda sama kakak senior, rasanya kekuatan gue nambah lagi. Gue harus panggil Elo apa sekarang? Masih kakak senior? Or, istriku. Suamiku. Ranah Elo sekarang. Udah nyampe. Tingkat Dewa Langit Agung. Udah lama gue nyampe situ. Gue udah di tingkat ke-10 Asensio. Kalau nggak, mana mungkin gue bisa ngalahin Liu Ruxi semudah itu. Jangan lupa, 20 tahun lalu, dia udah nyampe ranah Grandmaster Langit. Sekarang Grandmaster Langit. Nggak ada apa-apanya buat Elo. Suamiku hebat banget. Mulai sekarang, aku wanita milikmu. Janji sama aku. Elo nggak bakal ninggalin aku. Kalau nggak, aku bakal mati. Tenang aja kakak senior. Mo, jangan khawatir istriku. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku akan melindungimu seumur hidupku. Nah gitu dong. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mendapatkan penawar itu? Apa dia benar-benar ingin mengisapmu sampai kering? Tidak juga. Dengan tingkat kultivasinya, itu tidak cukup. Sebenarnya, Liu Ruxi tidak benar-benar ingin membunuhmu. Konstitusi tubuh kita berbeda. Kau tidak punya daya tahan terhadap racun. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Dia hanya sedang manja, ingin aku mengalah padanya, mengakui kekalahan, dan meminta maaf itu saja. Lalu, apa yang dia lakukan padaku? Dia bahkan ingin membuatku jadi mumi. Ini gila. Aku tidak memprovokasinya. Kau tidak memprovokasinya, tapi aku yang melakukannya. Aku menertawakannya. Aku bilang, kau lebih tua darinya. Lalu dia marah. Dan dia juga ingin menggunakan ramuan hijau kecil itu. Kau tahu, dia ingin mengubah barangku menjadi kacang lebar. Benarkah? Aku tidak percaya. Coba kulihat. Bukankah kau baru saja melihatnya? Aku ingin melihatnya lagi.